Waalaikumsalam, Bu Eka. Gimana kabarnya Bu Ime? Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Gimana kabar Bu Eka di sana? Alhamdulillah saya juga di sini baik-baik saja dan sehat Bu Ime. Oh iya Bu Ime, ada yang bisa saya bantu Bu Ime? Jadi gini Bu Eka, ada masalah sedikit lah yang menjadi beban pikiran saya gitu. Kira-kira Bu Eka ada waktu luang nggak atau tidak ada kesibukan gitu? Bisalah kalau misalnya tidak sibuk, kita berbincang-bincang sebentar Bu. Tentu saja boleh lah buat Bu Ime. Kebetulan saya juga lagi luang ini Bu, gitu kan. Kemudian ngomong-ngomong, apa Bu yang akan Ibu harapkan dari percakapan kita nanti Bu? Ya, jadi gini Bu, saya tuh ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin eh, ketika saya bicarakan ini dengan Bu Eka, saya akan mendapatkan gambaran yang akan saya lakukan atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi ini Bu Eka. Iya, memangnya ada masalah apa sih Bu Ime? Ya, jadi gini ya Bu Eka. Jadi kan ada satu siswa saya yang apabila saya mengajar atau masuk untuk mengajarkan mereka, anak tersebut itu malas gitu loh Bu Eka, tidak bersemangat, tidak mengerjakan tugas, kemudian terkadang lebih memilih untuk bolos di pelajaran saya. Nah itu yang membuat saya tuh bingung Bu Eka dalam menghadapinya. Iya, baik Bu Ime. Tadi Bu Ime bilang ada satu siswa yang kurang semangat dan jarang mengerjakan tugas gitu kan. Apakah Ibu sudah Hmm. menelusuri penyebab dari masalah ini Bu Ime? Sudah Bu Eka, sudah. Ya saya itu sudah manggil anaknya sih untuk konfirmasi ya Bu ya. Kira-kira menanyakan penyebab apa yang dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya sehingga ya tadi menyebabkan kenapa sih dia nggak masuk pelajaran saya gitu Bu Eka. Mm-mm, iya. Lalu dari pengamatan Bu Ime sendiri, apa sebabnya dari dia tidak suka dengan pelajaran Bu Ime itu? Nah, setelah saya amati dan menanyakan langsung ya kepada dia ya Bu Eka ya, kepada anak tersebut ternyata anak tersebut tuh kurang suka pelajaran ekonomi karena itu sih Bu Eka berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan terhadap anak tersebut. Iya, nah kira-kira nih seperti apa kondisi ideal yang akan Ibu Ime harapkan yang ada pada murid tersebut, Bu Ime? Tentu saja semua guru itu mengharapkan anak muridnya terbaik dalam belajar. Gitu juga saya Bu Eka. Saya yang saya harapkan itu ya anak tersebut dengan baik mengikuti pelajaran yang saya ajarkan. Iya, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Ime lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari murid tersebut? Jadi ketika sudah saya pahami dari pengamatan itu ya Bu ya mungkin cara saya yang salah kali Bu ya dalam mengajar perlu adanya evaluasi ya Bu ya dalam Iya. metode belajar yang saya gunakan. Ya selama ini saya mungkin kurang menggunakan metode belajar yang kurang berpusat pada murid itu tadi Bu Eka sehingga anak kurang semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi saya harus berusaha lagi dan melakukan perbaikan dalam menerapkan metode belajar sesuai dengan kebutuhan anak dan berpusat pada anak didik, terus memberikan banyak apps breaking dan memilih model pembelajaran yang menarik agar peserta didik itu bisa belajar bersama saya lagi gitu Bu. Iya, baiklah Bu Ime ya. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan pada saat di kelas, Bu? Ada Bu Eka, kalau tidak salah ya waktu itu saya melakukan metode Bu Eka. Jadi pesan berantai itu seperti ini Bu Eka. Mereka itu saya bagikan kelompok dan mereka itu menyampaikan pesan mereka secara berantai atas diskusi kelompok tersebut. Dan mereka menyampaikannya itu
dengan tadi, dengan berdiskusi, berkolaborasi. Nah, secara otomatis ya Bu Eka, dari diskusi mereka itu ya, mereka bisa membaca teks atau kesimpulan yang mereka sudah siapkan atau mereka sajikan gitu ya. Nah, dengan menggunakan teknik game seperti itu Bu Eka. Bu, Nah, jadi tapi kembali lagi teknik game itu sesuai dengan pembelajaran pastinya Bu Eka. Jadi hasilnya sesuai itu menjadi asik, kemudian menarik dan ikut terlibat semua dalam pembelajaran tersebut. wah luar biasa Bu Imeh ya. Sekarang gini Bu Imeh, jika kita kasih atau beri ranting nih Bu Imeh dari angka 1 sampai 10 itu menurut Bu Imeh seberapa tingkat keberhasilan metode itu Bu Imeh? Kalau menurut saya, kalau ranting 10 itu terlalu sempurna ya Bu Eka ya. Iya. Ya menurut saya itu ya di angka 8 dan 9 lah Bu Eka. Oke, baiklah selanjutnya apa rencana Ibu Imeh yang akan dilakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Rencana yang saya akan lakukan itu ya, pertama saya akan segera menerapkan ya Bu Eka pembelajaran yang bervariasi pastinya yang sangat menarik tadi. Kemudian yang bisa menggugah semangat mereka dalam belajar. Kemudian seperti tadi pesan-pesan berantai yang saya jelaskan tadi ya Bu Eka ya, serta mengupgrade kembali tadi informasi terkait cara mengajar dan tujuan pembelajaran dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Iya, baiklah Bu Ime. Nih Bu Ime, bagaimana dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sosial dan emosional di kelas Bu Ime? Nah, itu itu yang ingin saya terapkan juga Bu salah satunya karena kita harus paham ya Bu ya tentang kesiapan belajar anak, kemudian minat mereka, profil belajar mereka itu. Karena kalau misalnya kita tidak libatkan, tidak mengenal dan tidak mengkaji apa kesiapan mereka atau profil belajar mereka, mungkin tadi kita akan egois terhadap diri kita sendiri Bu, karena kita Benar. tidak memenuhi kebutuhan mereka itu ya Bu ya kayak. Dan juga kita selipkan juga sih Bu ya pembelajaran yang tadi yang Ibu bilang tadi berdasarkan emosional dan sosialnya tadi ya Bu ya. Jadi kita paham di mana letak-letak kesadaran diri anak-anak tersebut, kemudian uh, berelati, kemudian manajemen dirinya dan keputusan bertanggung jawab yang bisa mereka ambil. Ide yang bagus Bu Eka bisa saya rencanakan. Iya, baik Bu Imeh ya. Jadi Bu Imeh, siapa yang bisa membantu Bu Imeh dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, Bu ya, untuk dalam menyusun rencana ini ya pastinya saya adanya persyarat atau persetujuan dari Kepsek, kemudian rekan sejawat, kolaborasi antar rekan sejawat dan tidak lupa Bu Eka saya harus konfirmasikan ini terhadap wali murid atau orang tua murid karena ini kan menyangkut pembelajaran. Ya, betul. Kira-kira Bu Imeh, berapa lama nih waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Ya, secepatnya Mbak Eka, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, ini akan segera saya terapkan, secepat mungkin hanya saja ya Bu Eka, mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang lama, ya karena kan tidak ada yang instan ya Bu Eka, semuanya butuh proses dalam menjalankannya ya Bu. Iya, benar sekali Bu Imeh. Jadi gini, nah, kapan Ibu Imeh kira-kira bisa mulai melaksanakan rencana ini Bu Imeh? Segeranya Bu, ya segeranya. Jadi akan saya terapkan agar murid tersebut mendapatkan belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang kita inginkan tadi Bu Eka, baik itu untuk murid maupun untuk kita sebagai pendidik. Ya, baik Bu Ime. Selanjutnya nih Bu Ime, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik atau lancar seperti itu?
Nah, saya akan konsisten lagi sih Bu, ya terkait tentang rencana yang saya akan jalankan. Pastinya dalam mengupdate informasi, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan warga sekolah, lingkungan sekolah, yang mana kolaborasi ini kan pasti menunjang dari proses pembelajaran yang kita harapkan, sehingga anak-anak bisa aman dalam proses pembelajaran tersebut. Iya, baik Bu Imeh. Adakah dukungan pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya pastinya dukungan dari kepala sekolah ya Bu Eka, kepala sekolah dan rekan sejawat itu merupakan dukungan paling paling penting dan dukungan kedua fasilitas sebagai penunjang proses pembelajaran kita sehingga pembelajaran itu bagaimana sih menarik minat tadi ya sehingga dari fasilitas itu bisa melengkapi sumber-sumber belajar yang bisa meningkatkan kinerja mereka dalam proses pembelajaran. Oke, baiklah Bu Imeh. Semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kemudian, Ya Bu Eka. ya gimana sekarang perasaannya Bu Imeh setelah kita berbincang Ya, tadi? Alhamdulillah Bu Eka disimpan sendiri karena itu tadi akan menjadi beban dari hati maupun pikiran. Ketika saya sampaikan ini kepada Bu Eka, saya merasa ada sedikit yang lepas ya Bu Eka. Perlahan-lahan masalah saya itu menemukan titik solusinya. Itu sih Bu Eka yang saya Ya, dapatkan dari pembicaraan kita ini. alhamdulillah, syukur kalau begitu ya Bu Imeh. Ya, apakah ada hal lain yang akan Ibu Imeh sampaikan? Sepertinya cukup Bu Eka, karena masalah yang saya hadapi yang paling menjadi beban pikiran ini udah saya sampaikan kepada Bu Eka dan alhamdulillah sepertinya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bu Eka. Ya, Bu Imeh, saya juga merasa sangat senang ya bisa mendengarkan masalah Ibu. Kemudian semoga kita bisa saling berbagi lagi, Bu. Kemudian sampai jumpa di lain kesempatan dan nanti 2 minggu yang akan datang kita coba ngobrol kembali. Saya akan menanyakan bagaimana perkembangan dari rencana yang Ibu sudah rencanakan tadi. Ya, terima kasih Bu Eka telah memberikan waktu luangnya untuk mendengarkan problem saya. Iya, sama-sama Bu Ime. Saya tutup ya Bu Ime. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, kita lanjut. sekarang gantian ya. Mm-mm. Ya, Saya Koci. ya, saya ininya ya Bu Eka bentar. Oke, lanjut ya Bu Ime. Bisa langsung? Ya, Oke, iya bisa silakan Bu langsung Ime. Bu Eka. Enggak Ya, bentar. Oke, bentar Bu Eka ini lagi Lola. iya, boleh. Oke, oke mulai ya Bu Eka, saya sebagai coachnya. Iya, saya Koci Oke. ya. Udah siap Bu Eka? Siap, kita Oke, mulai ya siap Bu. ya. Kita mulai ya. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu di sana? Waalaikumsalam Bu Ime. Alhamdulillah Bu Ime, di sini semuanya sehat. Bu Ime gimana di sana kabarnya Bu Ime? Alhamdulillah, saya sehat di sini. Saya juga ikut senang mendengarnya Bu Eka semuanya sehat di sana. Tapi sepertinya yang saya amati hari ini Bu Eka terlihat senyum yang penuh beban seperti itu. Seperti senyum yang tidak semangat ya Bu Eka, yang tidak seceria mungkin, yang tidak seceria yang kemarin-kemarin gitu ya. Maaf ya Bu Eka kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah ya Bu Eka? Ya, itulah Bu Ime. Jadi apa namanya? Saya ini memang ada sedikit masalah Bu Ime. Jadi bingung juga tapi mau mengutarakannya kemana gitu ya Bu Ime. Kira-kira apakah Bu Ime ada waktu gitu? Ini mohon maaf sebelumnya nih saya mengganggu kesibukan Bu Ime. Ya, ya Allah. Dan jangan sungkan Bu, Ibu Eka tidak menunggu saya kok.
Iya, alhamdulillah ya Bu Ime ya. Terima kasih sebelumnya Bu Ime. Jadi seperti ini Bu Ime. Beberapa hari ini, atau belakangan ini ya Bu Ime, saya sering tidak nyaman gitu kan. Pikiran saya juga tidak tenang seperti itu Bu Ime. Oh, jadi apa tuh yang bisa saya bantu untuk mengatasi pikiran yang tidak tenang dan ketidaknyamanan itu, Bu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil obrolan kita ini? Saya berharap sih akan mendapatkan ketenangan ya Bu ya, setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Ime, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang Ibu ingin dapatkan dari obrolan kita ini? Saya juga selain itu juga ya Bu Imeh, saya juga berharap, saya, akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu Imeh. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu Eka ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Coba silahkan diceritakan. Oke, jadi begini Bu Ime, beberapa hari yang lalu itu, pengawas itu melakukan supervisi di kelas Bu Ime. Kemudian waktu supervisi itu, saya mendapatkan, teguran dari pengawas. Ya, 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 ya. Ya, by the way itu bagaimana bisa Ibu dapat teguran? Terus kira-kira apa yang membuat Bu Eka itu mendapat teguran seperti itu? Kalau menurut saya Bu Ime, sebenarnya masalahnya itu, sepele sih, tidak terlalu serius seperti itu Bu Ime. Oh, sepele, tidak serius. Yang tidak serius itu seperti apa Ibu ya? Eee, gini, itu loh Bu Ime, jadi, apa, bapak pengawas ini mengkritik gitu kan, tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Maaf Ibu Eka, proses mengajar yang bagaimana sehingga sampai dikritik seperti itu oleh pengawas? Jadi gini Bu Ime, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, seperti itu. Oh, terus lalu bagaimana tanggapan Mbak Eka terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau gitu kan, bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber gitu kan, bisa dari buku, apa namanya, referensi perpustakaan, bahkan dari lain sebagainya gitu kan ya Bu ya. Bagi saya yang penting itu kan mengacu pada kurikulum gitu Bu Ime, tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan gitu. Oh, jadi masalahnya itu. Ya maaf ya. Kalau begitu ya izinkan saya bertanya dulu ya Bu Eka. Ya selama ini kira-kira apa saja sih yang Ibu lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu Eka? Seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu Imeh ya, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan gitu kan. Selain itu juga menayangkan video-video, pembelajaran Bu, yang, intinya ya dapat menyenangkan para murid seperti itu. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Eka tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya, menurut saya ya, sumber belajar yang saya gunakan ini ya sudah cukup gitu loh Bu Imeh, kan ya memudahkan para murid gitu kan. Murid-murid juga, termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum, seperti itu. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu. Kemudian soal output ya, menurut Ibu Eka bagaimana hasilnya saat Bu Eka mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam ya Bu Eka, dan belajarnya pun pasti juga berbeda-beda. Oh, iya Bu Imeh, betul juga ya Bu ya. Eee, Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu Imeh ya, dan selama ini juga Iya. menurut saya, apa namanya, eee, selama ini juga
menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah Bu Eka, pentingnya buku teks ya sempat belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu Eka menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi bukan hanya buku yang ada di perpustakaan atau hanya berupa video-video saja, Bu. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu Imeh ya. Iya. Jadi, by the way setelah Ibu bercerita nih, sekarang gimana perasaannya? Ya, terima kasih Bu Imeh ya. Kemudian perasaan saya ini ya sekarang sedikit nyaman gitu, lebih nyaman daripada yang tadi ya Bu ya. Akan tetapi masih ada nih Bu yang mengganjal di pikiran saya seperti itu. Bahkan ya Bu Imeh ya, ini kebawa sampai ke rumah gitu kan dengan kepikiran terus dengan masalah ini gitu kan. Sehingga akibatnya apa Bu Imeh? Pekerjaan di rumah saya terbengkalai seperti itu. Wah, berarti itu masalah sepertinya besar sekali ya Bu Eka ya. Maaf ya Bu Eka ya. Iya. Lalu kira-kira apa yang membuat ya Ibu Eka masih merasa sedikit resah gitu selama ini? Iya, Bu Imeh, sebetulnya gini, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas ini menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah seperti itu. Nah, saya takut nanti akan Hmm. jadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Eka merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu Bu Eka. Karena Bu Eka tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bu Eka, malah Ibu Eka memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin ya, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya benar Bu Ime, itu benar sekali. Nah, kira-kira ya Bu Ime ya, saya ini akan dipanggil dan ditegur nggak ya sama kepala sekolah? Jadi Bu Eka kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Eka bisa jika nantinya misalnya Bu Eka dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, nah Bu Eka itu sudah mempersiapkan nih apa yang harus dijelaskan dari masalah tersebut yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Eka dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu Ime. Iya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dan rencana Bu Eka selanjutnya. Ya, jadi gini Bu Ime. Saya ini berniat menemui beliau ya Bu ya, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi nantinya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus tuh Bu Eka. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin saya juga akan meminta maaf ya Bu ya kepada beliau, kemudian terkait dengan proses belajar kedepannya juga saya akan mulai menggunakan buku teks tadi Bu ya. Kemudian juga meminta saran kepada Pak Pengawas nih Bu mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya, Bu Imeh. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks, Bu, untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan itu juga akan tetap saya terapkan karena bagaimana pula siswa itu sudah merasa nyaman dengan cara tersebut gitu, Bu ya. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid seperti itu, Bu Imeh. Wah, subhanallah, masya Allah, bagus sekali Bu Eka luar biasa ya. Maka Makasih. penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus ya. Saya setuju dengan ide yang Bu Eka sampaikan tadi. Wah, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Imeh. Kemudian jadi alhamdulillah nih Bu. Jadi saya ini sekarang
merasa lega karena jujur ya Bu ya, saya takut nanti salah-salah dalam mengambil langkah, kemudian dalam penyelesaian masalah saya ini. Kemudian apalagi sudah berurusan dengan atasan tuh ya Bu Ime, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar masalahnya. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang, sangat bersyukur ya Bu Eka. Ya, pada akhirnya Bu Eka sudah merasa lega ya. Ya, terus dari yang sudah Bu Eka rencanakan tadi ya, komitmen apa ya yang akan Ibu Eka lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kira-kira Iya, baik Bu Ime. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi ya Bu Ime ya. Kemudian tatap muka ke depan dan proses kegiatan belajar mengajar saya juga itu akan mengacu pada kurikulum seperti itu. Selain itu Bu Ime, saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Nah, secepatnya saya juga akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa ya Bu Ime saya akan pergi menemui Bapak pengawas seperti itu. Oke, bagus lah ya. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Eka butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini juga saya masih dalam pikiran ya Bu Ime ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, apa namanya, semata pelajaran dengan saya, sehingga kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan berkolaborasi seperti itu. Ya, ide yang bagus Bu Eka, 2 jempol buat Bu Eka lah Terima kasih Bu akan Ime. ide itu ya. Semoga semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin ya robbal alamin ya Bu Ime, dan terima kasih banyak atas waktunya dan semuanya Bu Ime, baik saran-saran maupun masukannya. Kemudian sehingga sekarang saya merasa lebih enakan dan lega. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid-murid kita ya Bu Ime. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sama-sama Bu Eka. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Ime sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, seperti itu. Ya. Kalau misalnya Bu Eka ada terkait ketidaknyamanan hati belum yang Bu Eka hadapi, boleh ceritakan kembali pada saya, kita carikan solusi sama-sama Ibu Eka ya. Siap Bu Ime, terima kasih. Oke, saya akhiri Ibu ya Bu Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.